Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para remaja, putra dan putri, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah hadir di tempat majelis yang mulia ini. Kita akan bedah buku Hidup Hanya Sekali Jangan Salah Jalan, yang merupakan karangan saya dari Saripati Perjalanan Hidup. Dan alhamdulillah sudah dicetak berulang kali dari mulai tahun 2011 sampai sekarang, dan kemudian dibedah di banyak tempat, baik di Bekasi, Jakarta, Jawa Timur, Medan, sampai ke Malaysia. Dan hari ini kita bedah untuk para hadirin semuanya, terutama para remaja, putra dan putri, sebagai motivasi, ya, karena generasi ke depan adalah generasi muda. Kita sekarang sudah masuk generasi tua. Saya sudah sekarang masuk 52, Mei depan 53. Maknanya sudah semakin sepuh. Sementara Nabi SAW menyatakan halafani syabab wa khalafani syuyukh, yang maju berjuang bersamaku anak-anak muda, kemudian didukung oleh orang tua. Makanya kalau kita perhatikan generasi sahabat yang menyertai Rasulullah adalah rata-rata anak muda. Ukuran muda itu apa? Ukuran muda itu apabila seorang sudah mencapai masa baligh dan paling atas umur 40 tahun. Itulah masa muda. Di saat seorang manusia sudah mencapai baligh sampai umur 40 tahun, dia disebut muda. Ya, kalau sudah melewati 40 tahun, dia sedang menuju masa tua. Jadi sekalian, makanya Al-Quran menyebutkan kematangan seorang ketika umur berapa? 40 tahun. Falamma balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu al-ana wa inni minal muslimin. Jadi Nabi Sulaiman ketika umur 40 tahun beliau menyatakan pernyataannya ini. Ketika umur 40 tahun itu umur puncak kematangan. Makanya Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah pada saat umur 40 tahun. Makanya para remaja, putra dan putri, sebelum mencapai umur 40 tahun, ini adalah masa yang harus dimaksimalkan. Kenapa? Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang terbangun di waktu masa mudanya
di atas satu pondasi, maka di atas itulah masa tuanya akan terbangun. Kalau kita masa mudanya ini terbangun di atas kebenaran, kesolehan, perjuangan, ya, nilai-nilai kebaikan, maka itu akan berlanjut nanti ke masa tuanya. Tapi ketika masa mudanya itu kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang maksiat, pemborosan, sia-sia, mengikuti jalan syaitan, ya, belum tentu pada saat masa tuanya dia akan mengalami perubahan, ya, kecuali dia mendapat rahmat Allah sehingga menyadari kemudian taubat, ya, untuk kemudian memperbaiki lagi kehidupannya ke arah yang benar. Nah, karena itu barakallahu fikum, pengalaman saya barangkali bisa menjadi pelajaran. Ya, saya tidak dalam rangka memuji diri, tetapi saya hanya cerita apa adanya untuk memberikan motivasi saja. Saya banyak kelemahan, banyak kekurangan, tetapi apa yang saya capai merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah melewati masa 40 tahun. Sudah 50 lebih. Dan ini harus diturunkan kepada generasi berikutnya. Anak-anak muda, putra-putri yang harus melanjutkan estafeta perjuangan Islam di Indonesia. Ya. Karena kalaupun kita menjadi pejuang yang benar untuk kita sendiri, ya, masing-masing kita akan menghadap Allah dengan bekal yang dia jalani dalam hidupnya. Kalau bekalnya benar, maka dia akan berjalan ke arah yang benar. Kalau bekalnya nggak benar, dia akan berjalan ke arah yang tidak benar. Maka dia akan rugi dunia akhiratnya. Padahal setiap orang ingin apa? Sukses dunia akhiratnya. Barakallahu fikum, pelajaran yang diberikan oleh Nabi Sulaiman tadi ketika umur 40 tahun, dia menyatakan rasa syukurnya kepada Allah karena telah banyak diberikan nikmat dan karunia. Makanya Allah katakan, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, atas nikmat yang kamu peroleh dari Allah maka sampaikan. Nah, saya dalam rangka posisi untuk apa? Menyampaikan nikmat yang telah saya terima, sehingga saya berjalan di bawah lindungan Allah, karunia Allah, sampai apa? Bisa bertemu dengan saudara sekalian pada hari ini. Ya. Nabi Sulaiman bersyukur karena beliau diberikan oleh Allah karunia sebagai anak nabi, bahkan menjadi nabi, kemudian bisa memahami bahasa manusia, jin dan binatang, ya, luar biasa. Makanya beliau bersyukur kepada Allah ketika umur 40 tahun. Dan itulah masa puncak apa? Kedewasaan. Kemudian beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kepada kedua orang tua. Jangan lupa doakan kedua orang tuamu yang telah berjasa menghadirkan kita di dunia ini. Ya, karena manusia kan ada 4 tahapannya. Ya, ada manusia diciptakan tanpa bapak dan ibu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia diciptakan dengan bapak tanpa ibu, itulah Hawa, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia dengan ibu tanpa bapak, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan kita semua dilahirkan dengan bapak dan ibu yang utuh. Makanya jangan lupa jasa bapak dan ibu kita. Sehingga Allah selalu menekankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, kewajiban kita beribadah kepada Allah, kemudian apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Yang itu diingatkan oleh Nabi Sulaiman. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan agar supaya saya selalu melaksanakan amal-amal saleh yang kau ridhoi. Ya, rugi kalau manusia
terlewatkan waktu, tenaga, pikiran, kalau tidak tertuju kepada Allah. Ya, makanya kita ditanamkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Dan inilah yang harus terus kita raih. Ya. Makanya Syekh Ali Tantawi rahimahullah, seorang ulama dari Syria, dia berkata begini, ketika saya sekolah SD, SMP, ingin mencapai ranking yang terbaik untuk masa depanku. Lulus SMP, masuk SMA, punya harapan yang sama, aku harus lulus terbaik untuk masa depanku. Lulus SMA, masuk perguruan tinggi, untuk apa? Mencapai yang terbaik buat masa depanku. Ya. Kemudian sampai pada saat apa? Harus bekerja, mencari pekerjaan yang terbaik untuk masa depanku. Terus itu. Kemudian waktu menikah, aku menikah untuk membangun keluargaku buat masa depanku. Kemudian punya harapan untuk punya anak, punya keturunan untuk masa depanku. Sampai pada saat dia bicara itu umurnya sudah 70 tahun. Saya sekarang sudah 70 tahun, kata beliau. Apa masa depannya? Ya? Ternyata masa depannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya remaja harus menyadari itu. Ya, carilah ridha Allah melalui belajar, melalui pekerja keras, melalui usaha, melalui rumah tangga, melalui segala macam langkah hidup kita untuk mencari ridha Allah. Wa na'mala salihan tardah, supaya aku berbuat kebaikan yang kau ridhoi ya Allah. Kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunanku. Setiap orang pasti ingin punya keturunan yang akan melanjutkan apa? Perjuangan berikutnya. Ya, kita selalu mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Gak cukup. Ya Allah, berikan dari apa? Dari istri-istri kami keturunan-keturunan yang menjadikan anak-anak, putra-putri yang menenteramkan jiwa, ya, menenangkan mata, enak dipandang, ya, meyakinkan hati, menyenangkan hati. Tapi Allah tidak cukup mengatakan begitu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kalau anak keturunan kami bisa jadi pemimpin-pemimpin. Jangan jadi orang biasa. Jadi pemimpin, menggerakkan umat. Bukan baik sendiri, membawa orang banyak untuk kepada kebaikan. Luar biasa. Itu yang harus kita raih. Ya. Sampai melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian bisa melanjutkan misi perjuangan Islam, yang kemudian li'ilai kalimatillah. Ya, ini tubtulan. Aku sekarang bertobat ya Allah. Harus tutup dengan taubat. Ya, harus tutup dengan taubat. Wa ana minal muslimin. Kita berharap hatta matinya pun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu lepaskan Islammu itu. Itu kekayaan yang paling mahal. Makanya saudara sekalian, masa muda, masa remaja ini yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat, sebelum seorang akan mendapatkan balasannya surga atau neraka. Ya. Wa an umri fima abla wa an syababi wa an umri fima afna wa an syababi fima abla. Tentang umurnya dan terutama tentang apa? Masa mudanya. Nah, masa muda ini yang akan menentukan kualitas masa tua. Ya, makanya para remaja putra putri agar betul-betul memahami arti hidup. Makanya tema buku kita adalah
hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Ya, nggak ada orang hidup dua kali ya. Hanya sekali saja. Karena Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Apa? Untuk menguji kalian. Nah, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Ya, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Perkasa. Terus kalian, makanya hidup ini banyak orang mengatakan hidup ini adalah apa? Hidup ini apa? Orang bilang apa? Harusnya ujian, tapi orang bilang apa? Hah? Banyak itu di televisi, di sandiwara, di apa? Mereka bilang hidup ini adalah anugerah. Ya, ujian dulu, ujian dulu. Ya, kalau kita mendapat jalan kebenaran, baru dapat anugerah namanya. Ya, tapi banyak orang yang hidup tidak menyadari sebagai ujian, tidak dapat anugerah, sehingga jalannya ke arah jalan yang melenceng, mengikuti jalan-jalan yang nggak benar. Ya, kenapa disebut hanya sekali? Ya, karena memang aslinya kita ini penduduk surga. Kita ini aslinya apa? Penduduk surga. Siapa bapak ibu kita? Adam dan Hawa. Ya, Allah menyebutkan kepada Adam dan Hawa, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin fa'azzallahuma syaitan. Wahai Adam dan Hawa, tinggallah kalian berdua di dalam surga, nikmati semua yang ada di dalamnya kecuali satu pohon. Ya, jangan kamu dekati dia. Tetapi kemudian setan merayu mereka, menjerumuskan mereka sehingga melanggar Allah SWT. Pertanyaannya, bapak ibu kita Adam dan Hawa itu melakukan berapa pelanggaran? Melakukan berapa pelanggaran? Hah? Satu. Apa jenis pelanggarannya? Hah? Jenis pelanggarannya apa? 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 Nggak dengar? Mengerjakanlah larangan. Etika benahi. Mengerjakan larangan. Ya, melakukan yang dilarang. Coba antum hitung, selama antum masih hidup mulai balik sampai sekarang, berapa larangan Allah yang sudah kita langgar? Ya? Berapa larangan Allah yang sudah kita langgar? Ya, tidak boleh bohong. Berapa kali kita bohong? Ya, tidak boleh apa? Menyakiti hati orang tua. Berapa kali kita menyakiti hati orang tua? Ya, tidak boleh berantem, tidak boleh bermusuhan. Ya, tidak boleh apa? Melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Berapa kali kita lakukan semua itu? Larangan-larangan itu. Subhanallah. Tapi Allah enggak perlakukan kita seperti bapak ibu kita. Tetapi kemudian satu pelajaran yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, mereka diusir dari surga itu. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, di dalam apa surat Thaha ayat 23 Allah mengingatkan kepada kita bahwa bapak ibu kita Adam dan Hawa, kecuali yang mengaku keturunan Darwin, yang mengikuti teori Darwin dari keturunan monyet, itu nggak masuk kategori. Tapi yang masih keturunan Nabi Adam, maka terkena ayat ini. Ya, makanya teori Darwinisme itu sudah nggak berlaku.
dosa absurd, ya, yang harus dibuang jauh-jauh. Nah, kepada Adam dan Hawa Allah katakan turun kalian berdua. Kalau turun itu biasanya dari mana? Dari atas ke bawah. Turun kalian berdua. Satu sama lain akan menjadi musuh. Perhatikan. Satu sama lain akan menjadi musuh. Siapa sih musuh kita sebenarnya? Syaitan. Inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh, jadikan dia musuh. Makanya jangan pernah Anda mengatakan saya tidak punya musuh. Karena Allah menyebutkan kalian punya musuh. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan siapa orang yang mengatakan tidak pernah atau tidak punya musuh, orang itu adalah majnun. Ya. Kita punya musuh. Ya. Satu sama lain akan menjadi musuh. Buktinya apa? Tuh lihat. Keributan antar saudara. Keributan antar orang tua dan anak. Keributan antar suami istri. Ya. Keributan antar keluarga. Keributan antar tetangga. Keributan antar kampung. Keributan antar negara. Bahkan terjadi perang dunia. Itu dari mana? Dari setan. Permusuhan apapun jenisnya berawal dari setan, saudara sekalian. Maka tutup permusuhan itu. Makanya Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus salihati saj'aluhumur rahmanu wudda. Innalladzina amanu wa amilus salihati saj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah jadikan di dalam diri mereka satu sama lain berkasih sayang, saling mencinta. Subhanallah, luar biasa itu. Saling mengasihi. Ketika sesama orang muslim berantem, bermusuhan, bergaduh, ribut, pasti di situ ada pengaruh setan. Perpecahan-perpecahan terjadi dengan umat Islam itu pasti ada setan. Munculnya aliran-aliran sesat atas nama Islam pasti dari setan. Semua perilaku menyimpang yang terjadi dengan manusia sumber utamanya dari setan. Karena setan tidak mau masuk neraka sendirian. Ya. Makanya coba para remaja putra-putri, lihatlah kanan kirimu remaja yang nakal, yang nggak benar, yang bejat. Apa dia mau bejat sendirian? Apa dia mau rusak sendirian? Enggak. Ngapain? Dia ngajak orang. Dia ngajak temennya. Kalau dia ngerokok, dia ngajak temennya, ayo ngerokok biar kamu tahu kalau kamu itu jantan, kalau kamu itu maco. Ayo ngerokok. Kalau nggak ngerokok banci. Nah itu kan, dia melemahkan orang baik, menjatuhkan supaya ngikutin dia. Nah kalau udah ngerokok, nah kan gitu, jagoan tuh. Nah ini, makanya orang yang rusak dia nggak merusak sendirian. Setan nggak mau masuk neraka sendirian. Ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ngajak banyak orang supaya rame-rame masuk neraka. Kalau Nabi tidak. Kata Nabi, aku datang kepada umat manusia dan aku melihat mereka sedang rame-rame menuju api neraka. Aku datang untuk menghalau mereka. Jangan ke situ, nanti kamu akan celaka. Jangan ke situ. Nabi apa? Halau untuk dibawa ke surga. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan para sahabat dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sehingga mereka yang tadinya bermusuhan jadi bersatu. Jangan berpecah belah. Jadilah kalau kalian bersaudara karena Allah, itu nikmat yang luar biasa.
Subhanallah. Kenikmatan yang luar biasa dalam persaudaraan karena Allah. Lihatlah suami istri yang menikah karena Allah. Tadinya mereka manusia yang tidak saling kenal. Ya. Berbeda budaya, berbeda pengetahuan, berbeda keturunan, beda semuanya, nggak pernah kenal. Kata Nabi, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak ada cinta yang seutuhnya seperti dalam pernikahan. Makanya cinta-cinta di luar nikah palsu. Semu. Kelihatannya indah, bohong semua itu. Palsu. Makanya tidak ada pacaran dalam Islam, nggak ada. Ya, yang ada apa? Pernikahan yang Islami. Ya, nggak usah neko-neko, ngelirik sono, ngelirik sini, capek matanya nanti. Ya, makanya hubungan remaja putra-putri harus dijaga. Tidak ada cerita ke arah pacaran, karena itu pengaruh setan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, hei ustadz, guru, jangan kamu berduaan dengan seorang perempuan meskipun kamu mengajarkan Al-Quran. Ya, kalau ada ustadz seperti ini ganteng begini kan, ngajarin awewek di depannya. Nah, itu pihak ketiga adalah apa? Setan. Bahaya, nggak boleh. Ya, makanya saudara sekalian, tidak ada cerita pacaran dalam Islam. Kalau udah waktunya nikah, menikah. Hasil penelitian Dr. Ali Albar mengatakan dari sisi kedokteran, dari sisi kejiwaan, dari sisi sosiologis ya, dari sisi apa? Kedokteran, psikologi, sosiologis dan yang lainnya, dia menyimpulkan pernikahan yang terbagus, pernikahan yang bagus antara umur 18 sampai 30. Ini masa sudah dewasa awal. Yang terbagus 24 sampai 26. Itu the best. Ya. Makanya Nabi menikah umur berapa? 25. Itu paling the best. Ya. Subhanallah. Usahakan jangan menikah di atas umur 30. Makanya banyak orang ketika sudah lewat umur 30, rasa takutnya semakin tinggi. Ya. Nah, barakallahu, ini sekedar tambahan maklumat saja. Ya. Sehingga karenanya saudara sekalian, kembali kepada apa arti apa pembicaraan kita pada pagi hari ini, menyangkut masalah apa? Hidup. Kita dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk diuji. Setelah kita ternyata belum pantas masuk surga karena ada masih pelanggaran, makanya diturunkan dunia dulu, diuji dulu. Ba'dukum li ba'din adu. Satu sama lain akan menjadi musuh. Ini yang kita hindari. Jangan ada permusuhan. Untuk tidak terjadi permusuhan, maka harus kuatkan iman dan amal saleh. Ya, kuatkan iman dan amal saleh. Kemudian apa? Sekalian, fa imma ya'tanakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kami turunkan petunjuk dariku, kata Allah. Maka siapa yang ikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dalam hidup di dunianya dan tidak akan celaka nanti di akhiratnya. Ya, selama kita memegang aturan Allah, ajaran Allah, petunjuk Allah, maka kita tidak akan tersesat jalan dan tidak akan celaka nanti di akhiratnya. Ya, inilah yang kemudian memotivasi kenapa kita bikin buku ini. Hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Ya, karena Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, satu saja. Jalan kebenaran cuma satu.
Sementara jalan kesesatan itu banyak yang akan mencerai-beraikan kamu dalam kehidupanmu. Ya, demikian Allah wasiatkan agar kalian menjadi orang bertakwa. Karenanya saudara sekalian, kebenaran hanya satu. Sebagaimana Allah menyebutkan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan gelap-gelap malam dan terang. Gelapnya banyak, terangnya apa? Satu. Tapi berikutnya orang kafir itu kemudian berpaling. Karenanya saudara sekalian, Nabi menyebutkan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanhariha la yazighu anha illa halik, sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tinggalkan kalian berada di atas ajaran yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Ya, malamnya seperti siangnya, terang. Siapa yang berpaling dari ajaranku maka hancurlah dia. Ya, makanya hidup hanya sekali, ikuti jalan yang benar. Jangan sampai salah jalan, karena itu akan menghancurkan kita. Sekalian, karenanya saya akan bicara tentang realitas dulu. Ini panduan, ya, buku ini merupakan apa? Panduan dari pengalaman hidup saya, karena saya berasal dari keluarga yang tadinya kaya terus jatuh miskin. Pas lahir saya udah miskin, jadi merana. Ya, kelas 3 SMP, adik saya 4, saya paling besar, ditinggal sama bapak, meninggal dunia. Ibu saya nggak bisa kerja, karena ibu rumah ya, nggak biasa kerja di luar. Maka saya ambil alih rumah tangga, masih kelas 3 SMP. Ya, menanggung ibu, menanggung 4 adik, 1 laki 3 perempuan. Kemudian semangat saya sekolah itu terus menyala-nyala, karena saya tahu hanya dengan pendidikan kita bisa berjaya. Tetapi hambatan ada pada sisi ekonomi. Ngapain? Harus banting tulang. Selain sekolah harus bekerja, mencari makan. Kerjalah di bengkel, kerjalah jual es, kerjalah di pabrik-pabrik untuk bikin sepatu. Ya, kerjalah kerjaan-kerjaan yang halal. Kadang-kadang jual ini, jual itu. Yang penting bisa bertahan hidup serta bisa melanjutkan sekolah. Nah, perjalanan hidup seperti ini, kira-kira hidup susah atau senang? Susah atau senang? Susah. Padahal anak umur kelas 3 SMP biasanya ngapain? Ya, biasanya ngapain? Nah, mengharapkan, meminta dari orang tua. Tapi keadaan mengajarkan saya untuk mandiri. Subhanallah. Terus berjalan sampai saya mencari sekolah yang gratis. Ya, saya sempat masuk Gontor seminggu. Hanya modal nekat kepingin masuk pesantren. Tapi ketika sampai Gontor mikir, nanti siapa yang biayai? Karena kalau sudah pesantren nggak bisa kerja lagi kan. Seminggu saja saya keluar sudah. Ya, karena apa? Karena takut nggak bisa membayar, membiayai. Dibukalah, mendengar kita ada sekolah di Libya, dulu namanya LPBA, sekolah lembaga bahasa Arab yang diadakan oleh Saudi Arabia, yang sekarang namanya Libya, dulu namanya LPBA, lembaga pendidikan bahasa Arab. Saya datang ke Jakarta untuk ikut tes, ya, di Libya. Tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan diri untuk belajar bahasa Arab, karena
di tempat kami, daerah Bangil namanya, waktu itu masih bagus. Pengajian itu banyak di mana-mana. Habis subuh saya ngaji. Pulang ngaji sekolah. Pulang sekolah belajar bahasa Arab sampai asar. Habis bahasa Arab nanti biasa main bola atau bekerja. Ya. Nanti malam belajar bahasa Arab lagi. Nah, jadi kesempatan untuk belajar itu lingkungannya masih mendukung. Nah, barakallahu, jadi antara sekolah resmi, formal, sekolah non formal, dan harus cari makan. Nah, itu harus kita lalui proses itu. Nah, pada saat mendapat informasi di Jakarta ada sekolah gratis, maka segera saya menyiapkan diri untuk mencoba ikut tes. Dan sebelum itu saya hafalkan Kamus Al-Majmu'at Al-Asriyah. Ya, itu pola yang salah dalam belajar bahasa, karena memang tidak ada yang mengarahkan. Ya, nggak ada orang belajar bahasa Arab itu harus hafal kamus dulu kan, saking kepinginnya ya untuk bisa bahasa Arab. Padahal orang tua saya orang Arab, bapak saya orang Arab, ibu saya orang Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Kakek saya asli dari Arab, tapi kalau ngomong dia bahasa Arab, ibu saya bahasa Indonesia, hanya nggak nyambung. Ya. Sampai nenek saya itu cerita, suatu kali kakek saya itu karena orang Arab asli, kalau bilang orang Arab totok gitu ya, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kalaupun bahasa Indonesia ambilnya comot-comot. Dia bilang sama istrinya, nenek saya, namanya Rugoyah. Ya, orang asli Bangil. Kata Rugoyah bikin sumur. Rugoyah bikin sumur. Oh iya bah. Berangkatlah kakek saya ke tokonya, usahanya. Nenek saya ini kemudian bikin sumur, dipanggilkanlah tukang-tukang untuk gali sumur. Iya. Sepulang habis zuhur, pulang dia mau makan. Rugoyah, mana sumurnya? Siapin sumurnya. Udah bah, lagi digali katanya. Apanya digali? Itu bah lagi digali, tukangnya lagi gali. Astagfirullahaladzim, sumur buat makan sumur. Maksudnya semur. Jadi salah paham. Minta kuah semur tapi sebutnya sumur. Ya udah ngarang Arab nanya. Itu pengalaman itu. Nah, ala kulli hal, saya masuk di LPBA waktu itu, ikut tes dengan PD. Melihat pertanyaannya saya bisa jawab kira-kira 90% lah. Mantap, saya bisa 90%. Mantap, saya diterima. Ya. Tapi waktu pengumuman nama saya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dalam pikiran saya, kemana lagi saya? Ya, tidak ada lagi sekolah yang gratis. Waktu itu nggak ada yang gratis, kecuali satu tempat ini. Saya harus diterima di sekolah ini, karena kalau enggak saya nggak bisa sekolah lagi. Makanya ketika nama saya nggak ada, sedih saya, ya Allah, nggak ada nama saya. Tapi saya nggak putus asa. Saya temuin direkturnya. Ya, saya temuin direkturnya. Saya ikut tes di sini, tapi nama saya kok nggak ada. Ya udah, mungkin kamu kepinteran, kamu nggak cocok di sini, atau kamu bahlul, memang nggak pantasnya di sini. Nggak, saya yakin saya bisa jawab 90%. Ini direkturnya orang Arab nih. Ya, saya yakin bahasanya apa adanya kan. Nah, bisa-bisanya pokoknya. Saya yakin 90% saya bisa jawab. Tis'in bil mi'ah ajab tuh. 20% saya jawab. Kenapa kau nggak diterima? Ya udah pulang sana, kamu nggak diterima. Enggak, saya nggak pulang kalau nggak diterima di sini, saya bilang gitu. Bingung nih.
Direktur Libya bingung. Dia bilang apa? Anta lasta Indonesia, anta Badui, kata dia. Kamu bukan orang Indonesia, kamu itu Badui, kata dia. Karena nggak ketemu orang Indonesia kayak gini. Saya nggak urusan, pokoknya saya harus terima di sini, saya bilang gitu. Dia nggak tahu kondisi saya kan. Kemudian saya cari jalan bagaimana supaya diterima. Ya, saya cari ketemuin ulama-ulama untuk rekomendasi. Ya, supaya apa? Menguatkan. Dapat rekomendasi. Kemudian dia bilang nanti minggu datang lagi, seminggu datang lagi. Sampai sebulan begitu terus. Lah saya kan butuh makan, butuh tidur. Sementara kita numpang di tempat orang. Ya. Jadi luar biasa perjalanan itu. Nah, pada waktu sudah sebulan, teman-teman yang lain sudah masuk kuliah kan? Saya datang lagi sampai bosan orang itu lihat saya. Ini lagi kan? Akhirnya berapa nomormu? Nomor sekian. Coba ya kontak ke atas bagian syu'unut thulab, dibawa datanya, dilihat bagus. Coba kamu tes lagi. Dibikin tim guru untuk ngetes saya lagi. Subhanallah. Saya diterima langsung kelas 4. Ya, bukan langsung kelas 1, langsung kelas 4. Sehingga saya selesaikan Libya hanya setahun setengah. Karena sekolahnya 3 tahun, diploma. Alhamdulillah karena tingkat 4 tinggal cuma setahun setengah. Jadi untung umurnya kan. Ya, makanya selanjutnya saya kepingin kalau bisa lanjut ke luar negeri kan. Rupanya oleh direktur Libya ini nggak dikehendaki saya. Kamu nggak boleh ke luar negeri. Kamu kerja di sini saja, pegang perpustakaan itu katanya. Ya udah saya nurut aja. Ya, sejak itu saya pulang dulu, saya praktek ngajar pesantren. Baru kemudian 83 akhir saya diangkat menjadi kepala perpustakaan Libya. Dan itu berjalan kira-kira sampai 89. Ya, waktu saya jadi kepala perpustakaan itu umur saya masih kira-kira 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah, Barakallahu pustakaannya itu ada sekitar 20.000 judul buku. Baik bahasa Arab mayoritas sekitar 95%. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kira-kira 5%. Nah, karena seringnya kita megang pustakaan itu, saya hampir semuanya hafal. Ya, buku-buku itu pengarangnya, judulnya, ya, warnanya. Kenapa? Sering di pustakaan pagi sampai sore, pagi sampai sore. Kadang-kadang pagi sampai malam. Ya. Nah, Barakallahu tapi saya di situ semakin baca semakin bingung. Dengan banyaknya buku bukan semakin merasa semakin merasa pinter, tapi semakin bingung. Wah, nggak kena nih. Padahal baca mungkin ribuan buku ya, tapi nggak kena nih. Kenapa kok semakin bingung? Nah, ini jiwa muda kan? Kenapa? Karena masih banyak teori, kurang prakteknya. Ilmu yang kita peroleh hanya dari buku kan, prakteknya nggak ada. Maka saya bilang saya harus keluar dari sini. Saya harus keluar negeri, gimana caranya? Saya coba pergi pas liburan ke Singapura, Malaysia, Brunei untuk menjajaki apakah di tempat-tempat itu bisa kita mengembangkan. Setelah saya jajaki, waduh, kehidupannya nggak mungkin untuk bisa lebih maju dari kita. Karena waktu itu kita 87 lah itu. Ya, 88 lah itu. Kondisi Singapura, Malaysia, Brunei masih terbelakang. Ya. Sementara kita ingin di atas Indonesia kan. Akhirnya saya balik lagi, nggak jadi. Balik lagi 89 saya putuskan akhir 89 masuk 90. Tahun 90 saya pergi ke Australia. Ya, terjun bebas di sana. Padahal saya udah punya anak 2.
kemudian kerjaan sudah settle, sudah apa? Terhormat kan kepala pustakaan. Ya, tapi yang ada jiwa saya yang goncang. Karena tidak puas dengan yang saya peroleh. Ingin terjun ke lapangan. Akhirnya saya terjun ke Australia dengan melepaskan pekerjaan, meninggalkan keluarga, terjun bebas di sana. Wah, rupanya Australia ini hutan belantara. Masya Allah, hidupnya beda 180 derajat. Ya, Australia negara bebas. Sono ciuman, sini ciuman. Sono telanjang, ini begini. Astagfirullahaladzim. Bingung kita kan. Saya lihat orang-orang Islam, terutama orang Indonesia. Ngapain orang Indonesia? Ya, bawa ketan minuman, bawa awewe. Ya, perilakunya nggak benar. Jauh dari masjid, nggak sholat, mabuk. Terbawa dengan arus kehidupan barat seperti itu. Waduh, luar biasa ini. Rusak orang Islamnya ke bawah arus. Itu kan arus deras ya. Bagaimana saya untuk berperanan merubah ini? Subhanallah, saya masuk ke Islamic Center. Ya, karena kita nggak punya duit, tinggal di hotel. Ya cukup, mahal. Tinggal di Islamic Center, ketemu orang, ikut orang Malaysia, ikutin sampai ketemu orang Indonesia. Ketemu orang Indonesia, rupanya ada kesempatan saya khutbah Jumat. Ya, mereka minta saya khutbah Jumat. Waktu di Jakarta saya udah mulai biasa ngajar orang ya, jadi guru. Nah, waktu itu saya diminta untuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat pertama kali di gereja. Jadi saya semangat itu di atas itu begini. Ya namanya gereja kan? Ya. Apa namanya? Salib di atas ini. Kita semangat khutbahnya. Ya Allah. Kalau ngelirik gitu rasa hati sakit benar. Ya. Nah, kemudian saya coba untuk menggerakkan umat Islam. Ayo kita kumpulkan dana, kita beli gereja, kita rubah jadi masjid. Saya datangin kumpulan itu, komunitas-komunitas itu. Alhamdulillah sampai kesadaran tumbuh bersama-sama. Akhirnya kita kumpul dana beli gereja. Ya. Kemudian yang menarik, saya kerja apa? Ya, saya kerja apa? Penghasilan saya apa? Tahu sekalian apa yang saya lakukan? Apapun pekerjaan yang halal saya akan jalankan. Selama ini kan kerjaan saya megang kitab, kepala pustakaan. Di sana nggak ada. Ngapain? Tadi cleaning service. Kerja cleaning service. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cleaning service pun nggak apa-apa. Yang penting saya kerja. Saya punya istri, saya punya anak, harus tanggung jawab. Ternyata cleaning service di sana bukan pakai lap-lap pel itu, pakai mesin poles gitu loh. Yang untuk keramik itu. Dan itu kan perlu kemampuan khusus. Saya biasa bawa kitab, glodok sono, glodok sini, nabrak sono, nabrak sini. Kata orang bilang, no, you can. Kamu nggak bisa kata dia. Ya udah, nggak lulus. Ya kan? Terus ngapa lagi? Saya masuk ke kantor-kantor, ke pabrik-pabrik. Coba mengadu nasib ya, cari kerjaan, looking for job. Tapi yang namanya usaha akan selalu membuka, menuai hasil kan? Ya nggak kecil hati. Rupanya ada perusahaan yang mau mencoba saya. Oke, we train you. Nah, kita akan latih kamu, kita akan coba kamu. Di perusahaan yang semuanya orang bule, tidak satu pun ada orang Indonesia. Tidak ada satu pun orang yang berkulit seperti saya ini. Semuanya orang bule. Wah, ini menantang banget nih. Ya.
Tapi dalam diri saya punya misi dakwah. Saya akan dakwah ini orang-orang kafir ini. Ya. Kita modalnya cuman PD aja, Pak. Ya. Ya, bahasa Inggrisnya dari mana? Dulu waktu saya di Jakarta, selain kuliah, selain kerja di Lipia, malamnya saya kuliah bahasa Inggris di ABA. Ya, sampai dapat sarjana muda lah itu. Di ABA itu kuliah bahasa Inggrisnya. Nah, itu buat komunikasi lumayan. Kemudian apa yang terjadi? Ini sekedar cerita saja. Kerja di situ, rupanya saya dianggap lulus lah ujian itu. Dan saya disekolahkan, Pak. Sekolah TQC namanya. Saya masih ingat itu. Total Quality Control. Ya, Total Quality Control ini untuk mengontrol kualitas barang. Prosesnya kayak apa, sampai outputnya kayak apa. Nah, itu saya ikuti sampai saya dianggap lulus. Dan kemudian saya melihat orang Islam banyak yang nggak Jumatan. Kenapa? Karena di sana orang semua kerja, Pak. Ya. Kecuali yang minta izin, ya kalau diizinkan ada perusahaannya. Takutnya mereka dipecat. Makanya pada nggak Jumatan. Atau kalau ada perusahaan yang banyak orang Muslimnya, mereka bikin Jumatan di perusahaan itu. Ya. Saya sendirian, gak bisa Jumatan kan? Saya harus kasih contoh. Saya temuin direkturnya, saya bilang, I am Muslim. Saya Muslim. Every day I need 2 hours, saya bilang. Setiap Jumat saya butuh 2 jam. Dari jam 11 sampai jam 1. Boleh kamu potong gaji saya, atau 2 jam ini saya tunda, nanti pada waktu pulang saya ganti lagi 2 jam setelah selesai. Ya, kalau orang lain overtime saya nambah 2 jam. Kata dia, oh no problem, you go, you pray. Oh alhamdulillah, Allah mudahkan. Ya, tapi tentunya dipotong, nggak masalah, potong gaji nggak masalah. Kemudian ngapain saya khutbah Jumat? Saya diangkat jadi imam di Islamic Society, di masjid yang kita beli itu. Jadi angkat jadi imam. Tadinya umat Islam di sana minta, Ustadz nggak usah kerja, Ustadz menjadi imam di sini, bertanggung jawab di masjid sini, kami masyarakat yang menggaji Ustadz. Enggak, saya bilang. Ya, saya enggak usah digaji, saya mau tetap kerja seperti kalian. Kenapa? Sebab kalau saya digaji, saya didikte sama mereka, nggak mau saya. Jadi kalau saya kerja sendiri kan nggak bisa didikte kan, punya harga diri, bisa mengarahkan mereka. Oh, kemudian saya khutbah Jumat, saya pelopori, saya ingatkan sama mereka, minta izin kepada perusahaan-perusahaan kalian, jangan takut. Nih saya contohnya, saya dikasih izin untuk keluar dari pekerjaan, melaksanakan Jumat, nanti balik lagi. Alhamdulillah banyak yang ikut, ternyata boleh juga. Ya, karena itu penghargaan bagi masing-masing orang sesuai dengan keyakinannya kan. Nah, ala kulli hal, sambil berjalan saya dakwain itu. Seperusahaan itu saya dakwain. Sampai banyak saya lihat mereka ini, orang bule ini hidupnya menderita betul. Jiwanya kosong, rumah tangganya kacau. Ya, pikirannya ruwet. Hidupnya stres, depresi, jealous. Saya lihat, apaan hidup kayak begini? Saya coba untuk memberikan nasihat ke mereka, dialog sama mereka. Yang punya masalah rumah tangga, saya coba cari pemecahannya, begini, begitu. Wah, luar biasa. Saya itu di situ dianggap manusia yang tidak punya salah. Dalam hati saya, malaikat apa? Beda dengan mereka. Kenapa? Antum tahu, remaja putra putih, perhatikan. Di negeri-negeri barat, negeri-negeri kafir seperti Australia, Amerika, Eropa dan seterusnya itu nggak ketemu orang senyum hari Senin sampai Rebo. Ya, dari hari Senin sampai Rebo sulit ketemu orang senyum. Waktu di kerjaan, nggak ada tuh. Apalagi Senin, karena apa? Duitnya udah bokek. Mulai ke awal kerja kan, Selasa, Rebo, Kamis baru senyum. Hari Jumat karena mau gajian setiap Jumat.
Nah, setiap minggu gajian mereka. Jumat sore gajian, ketawa-ketawa. Karena dapat duit, mabuk malamnya. Sabtu main awewe. Terus gitu kan? Minggu datang gereja, Tuhan begini, minta maaf Tuhan. Oke, tapi duitnya udah habis dia. Nanti Senin kerja lagi. Begitu kehidupannya mereka itu. Inilah kehidupan barat yang saya alami. Dan saya melihat mereka seperti kata Allah, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda ama yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan terbalik, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Orang jalan terbalik, kakinya di atas, kepala di bawah. Atau orang yang jalan normal, kakinya di bawah, kepala di atas. Mana yang lebih baik? Yang normal kan? Nah ini mereka ini kita lihat jalannya terbalik sekalian. Hidupnya penuh derita, rumah tangganya bermasalah. Jadi apa yang kita dapatkan selama ini di film-film, I love you, I miss you, bohong semuanya itu. Itu cuma di film. Kenyataannya pahit. Kehidupan mereka seperti itu. Perceraian, anak-anak lahir tanpa bapak dan tanpa jelas siapa bapaknya. Yang paling menderita di sana perempuan. Luar biasa derita mereka. Ikhwan barakallahu. Makanya kita bersyukur menjadi orang muslim. Ya, kita dakwahin mereka. Sampai ada kawan kita di perusahaan itu, dia bilang begini, Farid, you are my priest, dia bilang. Kamu itu pendeta saya. Saya bilang, I am not your priest, I am Muslim, you are not Muslim. Saya bukan pendeta kamu. Saya Muslim, kamu bukan Muslim. Kalau mau benar masuk Islam, gitu. Di dalam perusahaan itu ada orang Yahudi macam-macam lah itu. Dari berbagai negara, Italia, Kroasia dan sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Termasuk ada Yahudi apa di situ. Ala kulli hal. Dari pelajaran itu saudara sekalian, saya mendapatkan kehidupan di barat ini terjadi kekosongan. Tapi di barat itu ada 5 kelebihan mental. Berapa? Harus kita akui ini, ada berapa? 5 kelebihan mental. Sementara di kita, di Indonesia, kita punya 5 kelemahan mental. Ya, ini perlu antum catat nih. Ya, remaja, putra putri perlu antum catat nih. Karena mental ini akan menentukan kualitas kita. Di dalam kita berjuang, dalam kita berinteraksi, dalam kita kemudian melakukan perlawanan dan seterusnya. Ya, 5, dan ini hasil penelitian. Ini hasil penelitian. 5 kelebihan mental mereka. Yang pertama, mereka ini pekerja keras. Ya, mereka ini pekerja keras. Kalau kita banyak cepat puas ya. Kalau antum lihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, naik bis, naik angkot, karena saya ngalami juga di sini kan, orang berangkat kerja pada tidur, ya, padahal mau kerja nih, tidur. Apa karena sarapannya nasi? Wallahu a'lam. Kok ngantuan gitu loh, ya? Makanya saya selama di Australia sarapan nggak mau nasi saya. Kenapa? Ngantuk. Kalau sarapan nasi itu ngantuk, ya. Makanya kita harus bersaing dengan mereka, menjadi pekerja keras. Yang kedua, mereka disiplin. Jam ini datang, jam ini keluar, itu disiplin sekali. Ya, disiplin. Jam ini morning tea. Ya, jam ini jam istirahat, jam ini pulang. Itu sangat disiplin. Ya, yang ketiga, mereka ini taat aturan. Mereka taat aturan. Ya, makanya di sana itu saya lihat satu orang pinter meminterkan satu perusahaan. Ya, kelebihannya itu satu perusahaan yang pinter satu, tapi dia pinterkan seluruh perusahaan. Di kita satu orang pinter bodohin sak perusahaan. Bahkan malah bodohin banyak orang ya. Nah, itu kelemahan. Nah, yang keempat, mereka itu pandai menabung. Pandai menabung. Ya, meskipun banyak yang boros ya, tapi banyak pandai menabung. Kemudian yang kelima, mereka suka ilmu.
Makanya antum lihat mereka suka baca buku, ya, ada kesempatan kosong mereka baca, suka ilmu. Itu masih ada kelebihan pada mereka. Cuma memang jiwa mereka kosong, kehidupan mereka nggak jelas arahnya, ya, hidup mereka itu merana. Sementara titik kelemahan mental kita, Pak, ini hasil lapangan juga nih. Ada 5 titik kelemahan mental kita di Indonesia ini. Mungkin antum boleh juga baca buku Potret Manusia Indonesia, ya, ditulis oleh Mukhtar Lubis, yang menggambarkan tentang mentalitas orang Indonesia, ya. Tapi itu pandangan beliau. Kesimpulan dari lapangan ada 5 titik kelemahan yang ini tidak boleh kita miliki para remaja putra dan putri, ya, sebagai muslim. Yang pertama, ya, mental dingin. Kalau nggak digerakkan nggak jalan. Tidak inovatif, ya, tidak kreatif, dingin. Ya, kalau nggak digerakkan nggak jalan. Harus disuruh, harus diperintah. Jangan. Ini mental yang buruk. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, ini mental yang harus kita jauhi. Yang kedua, mental mudah berubah. Ketemu ini berubah, ketemu ini berubah, ketemu itu berubah. Ketemu orang bule berubah, ketemu ustadz berubah, nanti ketemu awek berubah, ya, ketemu ini berubah. Dia berubah-ubah terus, bunglon, warna-warni, tidak punya prinsip. Nah, ini bahaya. Mental seperti ini mental bahaya, ya. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menyimpan rahasia. Apa aja diceritain, apa aja diceritain. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Seorang dikatakan pendusta kalau dia ceritain apa aja yang dia dengar. Ini mental tidak bagus. Makanya kalau ngomong harus terukur, dipilih-pilih, dipilah-pilah. Ya, tidak semuanya harus ceritain. Ya, sesuai dengan kadarnya. Nah, ini titik kelemahan juga, tidak bisa menyimpan rahasia. Ya, setiap kita kan punya rahasia, ya. Nah, kemudian yang keempat, apalagi rahasia perjuangan. Kemudian yang keempat, kurang amanat dalam masalah fulus. Ya, kalau dititipin habis, hilang, nggak balik, nggak disampaikan. Ya, nah ini titik kelemahan. Yang kelima, minder. Suruh tampil nggak berani, suruh ini sembunyi. Ya, kurang pede, minder. Ini titik kelemahan. Ya, makanya Presiden Indonesia mencanangkan ada revolusi mental. Saya ketemu sama wakil MPR Pak Dr. Hidayat Nur Wahid. Saya tanya, itu maksud Pak Presiden dengan konsep revolusi mental itu apa sih? Nggak jelas. Nggak jelas karena nggak ada konsepnya. Ya, makanya pola perubahan mental yang terbaik adalah lewat dakwah. Ya, merubah mental ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau seseorang sudah terbangun dengan mental yang salah. Mulai kecil suka ditakut-takuti sama ibunya. Ayo makan, itu ada polisi tuh. Akhirnya takut sama polisi dia. Ya, aduh makan tuh ada jin tuh. Nah, kan akhirnya takut anaknya. Jadi penakut nih. Merubah jadi penakut menjadi pemberani itu kan gak gampang. Ya, itu harus dibangun lewat dakwah. Dibangun tauhidnya, dibangun pemahaman ibadahnya, dibangun akhlaknya. Nah, itu pola pembangunan yang kemudian mengikuti pola Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekalian, makanya mental kita harus bagus, ya. Dan antum lihat bagaimana mental saya nggak pernah mau mengalah dengan keadaan, nggak diterima, maksa diterima, ya kan? Ya, meninggalkan pekerjaan yang sudah established,
menuju pekerjaan yang nggak jelas, ya kan? Ini butuh apa ini? Butuh mental nih. Menghadapi umat yang sudah bejat seperti itu, bagaimana membangun lagi, merangkul mereka. Kemudian setelah itu ngapain? Ya, setelah saya sudah bekerja megang Islamic Center, saya ngapain? Saya kuliah lagi. Saya kuliah lagi di Australia. Jurusan apa? Guru bahasa Inggris. English for Foreigners. Saya punya ijazahnya dari TIFF College. Jadi saya sebenarnya guru bahasa Inggris, tapi nggak pernah jadi guru bahasa Inggris. Ya, kenapa? Nggak mau saya. Cuman cari pengalaman saja. Nah, di dalam saya ketika kuliah di Australia itu, kan yang lainnya banyak orang bule-bule juga itu. Tapi bule dari negeri-negeri yang kurang lancar bahasa Inggrisnya. Ya. Kita di situ juga ada orang Jepang, ada orang India, ada orang Amerika Latin, macam-macam itu kan. Saya nggak tahu apa karena saya ganteng atau apa. Saya didekati sama perempuan yang luar biasa itu. Kalau di sini ya di atasnya Luna Maya lah kayak gitu. Ya. Iya lagi kuliah ini. Lagi kuliah itu. Saya pakai jenggot dikit gitu kan. Saya waktu itu dipanggil Khomeini. Padahal saya anti Khomeini kan. Nah, dia bilang begini, Farid, I want to factor with you, kata dia. Wa'udzubillah. Maknanya tahu nggak? Farid, saya mau kumpul kebo sama kamu. Astagfirullah. Wa'udzubillah. Dia nggak tahu kalau saya ini imam. Imam diajak kumpul kebo coba, kurang ajar banget kan? Subhanallah. Saya bilang begini, I'm sorry I got married. Maaf saya sudah menikah, saya bilang gitu. Karena orang bule itu kalau dia menikah nggak mau dipoligami dia. Ya, kalau mau dipoligami saya ke poligami dia, nggak mau dia. Ya. Nggak ada orang bule mau dipoligami kan ya sudah. Saya pakai alasan saya udah menikah, saya nggak mau yang kayak gitu. Ya, dan itu luar biasa. Bahkan dosen-dosen di sana tahun itu ya, tahun 91 lah itu. Itu sebelum pulang, dosen perempuan itu selalu ngomong gini. Ya, sebelum pulang, don't forget your condom. Don't forget your condom. Tahun itu, Pak. Memang mereka pergaulannya bebas. Ya, makanya tidak dianjurkan seorang muslim untuk sekolah di negeri-negeri barat kalau imannya belum kuat, kalau agamanya belum amat dalam. Karena tantangannya seperti itu. Godaannya banyak. Pernah satu kali kami kedatangan ulama dari Saudi Arabia waktu Ramadan untuk dakwah selama sebulan. Saya jemput di airport di Sydney. Dia datang, saya jemput. Syekh Utsman namanya, saya masih ingat namanya. Beliau ini kepercayaannya Syekh bin Jibrin. Hafal Quran, menguasai hadis kan banyak. Dia nyampe di airport, dia bingung. Dia tolak. Kenapa Syekh? Kata dia dunia akhir, dunia yang lain kata dia. Dunia yang lain ini dunia gaib apa gimana ini? Ya, kenapa? Di sini ciuman, sono ciuman. Kehidupannya bebas. Tidak seperti yang dia lihat di Saudi kan? Perempuan tertutup, ya kan? Hubungan laki perempuan terpisah. Ini coba itu. Nempel-nempel di airport itu kan. Anak bilang tenang Syekh, nanti di sana lebih teruk lagi. Di sana lebih dahsyat lagi saya, dah bilang gitu. Auzubillah, masih ada lebih dari ini. Iya nanti lihat. Makanya di sini butuh dakwah, saya bilang gitu kan. Di sini butuh dakwah. Kita bawa naik, wah hipis-hipis di tengah jalan. Yang sama anjing, yang sama laki sama laki, perempuan sama LGBT itu di jalan-jalan itu. Auzubillah, terus auzubillah. Bingung dia lihat keadaan itu kan. Sampai dia masuk ke Islamic Center, dia bilang apa? Kamu jangan tinggalkan saya ya. Kamu dampingin saya terus ya. Dia ketakutan. Ya, lihat keadaan seperti itu. Ya, belum saya antum belum lihat yang sesungguhnya bilang gitu. Kayak gini masih belum. Itu nanti sana telanjang gitu lah gitu. Apalagi musim panas nih. Di jalan-jalanan, di kantor-kantor, di supermarket seperti itu. Bagaimana kita mendakwai manusia jahiliyah seperti ini kan?
Nah, ini tugas kita ini. Makanya saya ambil kuliah bahasa Inggris, kemudian saya khutbah pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kenapa? Komunitasnya 3 komponen itu, ada orang Arab, ada orang Inggris, ada orang Orang Indonesia. Ya, ceramah-ceramah pun seperti itu. Alhamdulillah. Yang paling banyak pelajaran ketika saya ngajar anak-anak kecil. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia kan? Memang lahir di sono kan? Saya belajar banyak bahasa Inggris dari mereka itu. Nah, ala kulli hal, barakallahu terus kalian, nah, kemudian muncul banyak orang-orang, masjid jadi rame. Muslimin saya bikin setiap hari kuliah subuh. Di Australia loh ini ya. Kita di Bangil saja kuliah subuh setiap hari itu hanya Ramadan. Di sana setiap hari saya bikin kuliah subuh. Setiap habis maghrib pengajian sampai isya. Ya, meskipun kita paginya pada kerja. Kemudian hari Sabtu, Ahad kita bikin kajian bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaja sama anak-anak. Saya full kegiatannya. Makanya pada saat saya meninggalkan Australia itu kenangannya luar biasa indahnya. Ya, karena masyarakat muslimin itu terharu. Saya diantar ke airport itu puluhan mobil-mobil itu ngelebihin presiden itu. Ya, ketika kita berpisah rangkulan-rangkulan, nangis-nangisan seperti itu. Mereka tidak rela saya pergi. Kenapa? Masjidnya rame, kegiatan rame, umat itu kembali kepada Islam, luar biasa. Itulah yang saya rasakan nikmatnya dakwah waktu itu. Dan itulah pengalaman itu saya bawa kemudian lanjutnya ke Indonesia dan saya bawa dalam kegiatan-kegiatan dakwah berikutnya. Sampai alhamdulillah bisa mendirikan Islamic Center Al-Islam ini. Ya. Dan ini satu karunia besar dari Allah SWT. Makanya sekali ini sekedar pengalaman saja, tetapi ini semua tidak lain daripada karunia Allah SWT. Dan alhamdulillah dengan pola ini saya lanjut kuliah lagi S1, S2, kemudian saya mengikuti program-program kegiatan dakwah di luar negeri. Ya, alhamdulillah saya keliling di 4 benua. Saya ikut dalam pertemuan ulama-ulama dunia, anggota dari Persatuan Ulama Dunia, ya, dan forum-forum pertemuan dunia banyak saya ikuti. Nah, itu semua merupakan karunia dari Allah yang kemudian perlu saya tuangkan dalam bentuk bentuk ini pengalaman, poin-poin yang bisa dimanfaatkan untuk memotivasi kita. Nah, kembali kepada hidup. Ketika kita bicara hidup, ada 4 poin. Berapa? 4 poin. Poin pertama, diri kita sendiri. Ya, poin pertama apa? Diri kita sendiri. Ya. Poin kedua, adanya setan yang akan menggoda kita, yang kita tidak melihat mereka. Innahum yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Mereka akan terus mengganggu kita, menggoda kita, menyesatkan kita. Inilah pengaruh setan. Ya, unsur yang kedua. Yang ketiga adalah unsur manusia. Ya, unsur manusia selain kita. Situ ada orang tua, ada saudara, ada teman, ada tetangga, ada masyarakat, ada yang lainnya kan? Ya. Kemudian yang keempat ada kehidupan. Ya, Allah siapkan alam semesta ini untuk kita sebagai manusia. Ya. Makanya Imam Ghazali menyimpulkan hidup ini hanya ada 4 ini. Unsur manusia, diri kita, setan, dan orang lain, kemudian kehidupan. Nah, bagaimana kemudian kehidupan ini termasuk dunia ya, harta dan sebagainya itu, jabatan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kita berinteraksi dalam hidup ini keluar dengan selamat, ya, keluar dengan selamat, sehingga kemudian kita mampu melewati ujian yang kemudian diletakkan sebagai penentu kualitas kita. Apakah kita lulus dalam kehidupan ini atau tidak? Makanya saya minta ini papan tulis, sebentar saya kasih penjelasan dikit ya, boleh nggak? Pakai papan tulis boleh nggak? Sebelum kita masuk ke wilayah itu, pakai ini ngamik. Ini
gambaran diri kita ya. Ya, inilah kita, sekalian, diri kita ini, gambarkan diri kita. Dalam diri kita di sini ada tengah-tengah ini yang namanya apa? Ujian ya, ikhtibar. Ya, ada ujian. Kemudian Allah berikan di dalam diri kita ada dua potensi. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, fujuraha. Ini potensi negatif ada dalam diri kita. Wa taqwaha yaitu potensi apa? Positif. Ya, wa taqwa. Kita punya fujur, kecenderungan untuk apa? Buruk, dan ini kecenderungan untuk baik. Ada pada diri kita. Allah telah menetapkan di dalam diri kita ada potensi baik, ada potensi apa? Buruk. Tergantung bagaimana kita memberdayakannya. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakka. Jiwa kita ini kalau kita bersihkan dengan potensi kebaikan, kita sucikan, maka beruntunglah kita. Qad aflaha man zakka. Artinya harus ada usaha maksimal dari kita untuk mensucikan jiwa kita sehingga kemudian tidak terbawa kepada pengaruh syaitan, tidak terpengaruh oleh pergaulan, tidak terbawa oleh kehidupan yang salah. Jelas itu? Makanya potensi ini yang harus kita berdayakan. Waqad khaba man dassaha. Tetapi kalau yang muncul potensi buruknya, maka antum lihat orang-orang yang pecat-pecat, orang yang rusak itu, dia menjadi musyrik, dia menjadi kafir, dia menjadi munafik, dia menjadi fasik, dia menjadi pengikut aliran-aliran sesat. Ini mereka yang rusak jalannya, salah jalan dia. Ini yang benar jalannya ini. Ya, makanya posisi diri kita yang menentukan. Ya. Apa kata Allah? Hal ata 'ala insani hina min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Allah berikan petunjuk kepada kita. Kita mau benar atau enggak benar, kita yang menentukan. Makanya jangan salahkan Allah kalau kita memilih yang salah. Kesalahan di mana? Di kita sendiri. Jelas? Makanya inilah yang harus kita munculkan, kekuatan potensi baik untuk mengalahkan potensi buruk. Ya. Potensi baik seorang yang sudah berumur 23, 24 ini menikah. Ya kan? Menikah itu ada yang baik. Tetapi potensi buruk mengatakan ngapain kamu nikah? Kamu butuh untuk senang-senang dulu mau masih muda. Udahlah pacaran saja. Udahlah. Apa gunakan untuk jalan-jalan senang-senang dulu, foya-foya. Ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bisa enggak ya? Mustahil. Ya, banyak orang yang salah jalan seperti itu. Makanya potensi yang baik munculkan. Tidak, saya nggak mau pacaran, saya mau menikah saja. Apapun resikonya, karena setiap yang buruk pasti dilakukan buruk. Setiap yang baik akan berakhir apa? Akan berakhir baik. Makanya ambil keputusan, selalu ambil yang terbaik. Jangan ambil yang tidak baik. Jelas ini. Nah untuk itu di sini ada jiwa kita. Ya, ini dalam diri kita ini. Dalam diri kita potensi inherent yang kita berikan kepada kita. Kemudian di sini ada 3 bagian. Apa? 3 bagian. 1, 2, 3, ya kan? Di dalam diri kita ada 3 bagian. Ya, bagian pertama disebut dengan an-nafsu apa? Al-ammarah bisu. Jiwa yang cenderung kepada yang tidak baik. Inilah pengaruh dari fujur menjadi pribadi yang cenderung kepada tidak baik. Di dalam diri kita ada ini. Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimah.
Jadi jiwa yang buruk inilah yang mendorong orang membuat dosa. Ada pada diri kita. Makanya jiwa yang buruk ini melahirkan apa? Melahirkan apa? Hah? 4 macam langkah dosa. Pertama disebut dengan apa? Al-dzunub al-uluhiyah. Ini teori disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dari jiwa yang buruk melahirkan pribadi yang seperti Tuhan. Dia merasa suci, dia merasa paling benar, dia merasa paling tinggi. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi dia menganggap seperti Tuhan. Seperti malaikat, tidak pernah salah. Ya. Nah ini yang harus kita hindari. Ya, perilaku pribadi seperti ini. Yang kedua al-dzunub asy-syaitani. Ya. Dosa yang seperti setan. Seperti setan gimana? Dia nggak merusak sendirian. Kalau dia bejat, dia ngajak orang untuk bejat. Makanya antum lihat. Ya. Kualitas seseorang tergantung siapa? Kawannya. Kalau kawannya baik, dia baik. Kalau kawannya rusak, dia rusak. Karena kawan saling mempengaruhi. Ya, makanya pilihlah kawan yang baik. Nah, setan ketika masuk mempengaruhi seseorang, sehingga dia bejat, dia nggak mau bejat sendirian. Dia akan mempengaruhi orang lain, menyesatkan orang lain. Inilah perilaku yang sudah seperti setan. Perwakilan setan. Ya. Yang ketiga adalah al-dzunub as-sabaiyah. Apa itu sabaiyah? Ya, ini maaf tulisan saya kurang bagus karena habis kecelakaan di tangannya, nggak bisa tulis bagus. Karena tangannya apa? Yang penting bisa dibaca. Ya, al-dzunub apa? As-sabaiyah. Dosa seperti binatang buas. Ada manusia yang berlakunya mau menang diri, menang ke orang lain, persis kayak premanisme. Ya, kayak apa? Premanisme. Dia maunya menang sendiri. Nah ini adalah merupakan apa? Dosa seperti binatang buas. Ini yang tidak boleh kita masuki. Sehingga banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, berlaku zalim kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah al-dzunub al-bahiniyah. Apa? Al-bahiniyah. Maksudnya apa ini? Dosa seperti binatang kalau kerja binatang apa? Ayam, kambing, bebek, ya, sapi, keledai, ya, kuda. Dia nggak tahu halal. Dia makan sono, makan sini, yang penting makan. Nggak tahu urusan punya siapa, benar nggak? Kalau ada manusia yang seperti itu, maka dia akan sama seperti binatang. Habis makan ngapain? Ya, kawin, bukan kawin. Iya, ngambil punya orang. Iya, dia nyerobot sana, nyerobot sini. Iya, seperti itu berlaku. Tidur, karena lagi hidupnya hanya seperti binatang. Makan, tidur, bikin telur. Makan, tidur, bikin anak. Ya, persis seperti binatang. Nah, untuk bilang-bilang. Nah, orang yang hidupnya seperti ini, dia sedang mengikuti keinginan buruk. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah ya, ini negatif yang harus dihindari. Kemudian ini adalah an-nafsu al-lawwamah. Kalau orang bisa terhindar dari ini, dia punya tujuan hidup, arah yang jelas, mencari ridha Allah, tetapi dia masih menghadapi tantangan dalam hidup. Masih ada kelemahan dalam dunia, masih terpengaruh oleh setan, terpengaruh pergaulan, terbawa oleh kehidupan, maka dia naik turun. Kadang ke pengajian, kadang ke biasa. Ada nggak yang gitu? Ya, kadang ngomongnya baik, kadang ngomongnya nggak benar. Ya, kadang apa? Sholatnya khusyuk, kadang-kadang kacau. Ya, ini namanya apa? Anak selawat. Anak selawat ini harus diarahkan. Kalau ini dibiarkan, maka orang akan
selalu dalam ketimbangan. Ini jiwa yang bimbang. Ya, makanya harus dibangun di atas 3 pondasi. Apa itu? Yang pertama taubah. Apa itu? Menjalankan taubat. Dan orang yang tandanya bertaubat itu berarti apa? Dia tidak mau lagi kepada yang mutlak. Dia tidak mau lagi kepada yang buru-buru. Jadi kan yang maksiat sudah tidak mau lagi. Taubat sebenarnya. Ya. Nah setelah taubat apa lagi? Dia al-mujahadah. Apa itu mujahadah? Ya, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Setelah taubat jangan diam. Ya, usahakan ngaji sehari 10 juz. Sehingga 3 hari khatam Quran. Bisa enggak? Memandang berapa ini bisa enggak? Tambah, bisa enggak? Itu berarti imannya bagus. Kalau imannya lemah, paling tidak 40 hari sekali khatam Quran. Makanya ada program One Day One Juz itu sedang dalam proses membiasakan untuk seseorang terbiasa jangan sampai ada hari tanpa baca Quran. Paling bagus sehari berapa? 10 juz. Nah, kalau orang bisa membaca sehari 10 juz berarti imannya bagus. Nah, imannya itu lagi high, lagi atas. Kalau lagi drop, maka dia bisa hafal Quran 30 hari sekali atau 40 hari sekali. Adanya bang mujahadah. Begitu pula menjaga sholat berjamaah, sholat 4 waktu, ya, sedekah, amal yang baik. Itu ada namanya apa? Mujahadah. Ada kesungguhan di dalam ketaat. Kemudian yang ketiga adalah al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa bersama Allah. Yang merasa diperhatikan oleh Allah. Merasa dilihat sama Allah, ya, merasa dijaga sama Allah. Ini butuh kesadaran terus menerus sehingga ketika orang itu ingat sama Allah dia tidak akan maksiat. Kalau orang mau berbuat maksiat sama Allah, mau korupsi ingat sama Allah dia tidak jadi korupsi. Ya, mau pacaran ingat sama Allah tidak jadi pacaran. Begitu. Pokoknya kebersamaan Allah itu yang selalu harus di. Nah kemudian di poin yang ketiga, jiwa yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. Apa? An-nafsul mutmainnah. Yang ketiga adalah jiwa yang mutmainnah. Artinya apa? Sudah nggak ada lagi tertarik dengan yang sini. Dia maunya dalam kebaikan. Apa yang ditolak oleh jiwa mutmainnah ada 3. Ya, saya gambarkan di sini akan ada jalan. Ada 3 poin. Yang pertama, dia akan perhatikan dengan kalbu. Jiwa yang mutmainnah dia sudah sibuk mengendalikan kalbu, sehingga bagaimana keimanannya terus terjaga. Ya, faman syaraha Allahu sadrahu lil Islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ya, betapa beruntungnya orang yang setelah diberikan kelapang dadanya dengan Islam, kemudian dia cahaya di kalbunya dengan Al-Quran. Kemudian betapa ruginya orang yang hatinya mengeras, tidak mengingat Allah. Itulah orang-orang yang tersesat jalan. Makanya dia kalbunya hidup selalu terkait dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Setiap kali dia berkehendak, dia terkait dengan Allah. Ini diledakkan Allah atau tidak? Ini ikhlas karena Allah atau tidak? Dia jaga betul keinginan-keinginan kalbunya. Yang kedua adalah lisan. Menjaga apa? Lisannya terjaga untuk selalu untuk ke arah dakwah, untuk nasihatin orang, untuk ngomong yang benar atau diam. Wal khairan aw yasmut. Ngomong yang benar atau diam. Wa qulu lin-nas, bicara yang benar. Nah, ini sudah terkendali dia. Lisannya terkendali. Yang ketiga adalah apa? Al-badan. Ya, anggota tubuh al-jawarih. Al-jawarih ini bukan anggota tubuh. Al-jawarih anggota badan, kaki, tangan, semua arahnya sudah tertuju ke arah. Ya. Nah, pribadi yang seperti inilah yang diharapkan bisa
untuk melewati kehidupan secara mulus, ya, sehingga ujian-ujian itu bisa dilewati dengan baik. Kembali coba dilihat apa ini kesimpulan poin buku ini ada 20 poin, ya. Untuk selebihnya nanti bisa lihat di YouTube karena sudah dibedah di mana-mana. Makanya saya membicarakan sesuatu yang lain, tambahan-tambahan buat para remaja. Coba lihat. Hidup banyak sekali. Nah, itu hidup banyak sekali. Ya, lanjut pencet. Lanjut. Nah, di sini ada 20 poin yang nanti bisa diperoleh dari buku itu. Poin yang pertama ada 5 kriteria, ada 4 poin ya. Jadi 1 poin ada 5 poin, 5 hal. Ya, 5 kriteria. Pertama, jadilah orang yang bersyukur. Ya, pertama, mengagungkan Allah, mencintai Allah, meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh datang dari Allah. Kemudian mengucapkan alhamdulillah pada saat dapat nikmat. Dan yang kelima, menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Ini saya tidak perlu memanjangkan penjelasannya, nanti bisa lihat lebih dalam di YouTube saja tentang ringkasan 5 poin ini untuk menjadi orang yang bersyukur. Hanya saya ingin mengingatkan, kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sedikit hambaku yang bersyukur. Untuk mencapai 5 tingkatan ini harus ada upaya dari kita, ya, supaya menjadi orang bersyukur. Karena kata Allah, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan Allah mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menyiksa kalian kalau kalian menjadi orang yang yang bersyukur, ya, dan beriman. Dan Allah Maha tahu siapa masuk kategori orang yang bersyukur, ya. Nah, barakallahu untuk bersabar itu mana lebih sulit, bersabar atau bersyukur? Manusia kan agama ini cuma 2, 50% bersabar, 50% bersyukur. Ya. Kalau dapat susah harus sabar, kalau dapat senang harus bersyukur. Mana yang lebih mudah? Bersabar atau bersyukur? Ya. Kalau lihat mukanya, muka suka biasa menderita nih ya. Makanya untuk bersabar udah biasa itu ya. Nah, tinggal bagaimana ketika dapat nikmat menjadi orang yang bersyukur. Ternyata menjadi orang bersyukur lebih susah daripada orang bersabar. Ya, karena orang bersabar itu sudah nggak punya daya dia. Ya sudah, terima apa adanya. Tapi kalau bersyukur memang harus inisiatif dari orang itu, kesadaran dari orang itu. Makanya kata Ibnu Abi Aufa, la nu'ama fa ashkur khairan li min an ubtala fa asbir. Bila saya dikasih karunia Allah nikmat sehingga saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya dikasih ujian kemudian bersabar. Artinya untuk mencapai rasa syukur itu sebenarnya tabiat yang aslinya manusia. Tapi ternyata banyak orang yang tidak bersyukur. Makanya kalau ingin sukses dalam hidup, jadilah orang bersyukur. Itu 1 poin. Poin kedua, lanjut. 1 poin ada 5 isinya. Poin kedua adalah memahami Islam secara benar. Karena dalam realitas lapangan, kesimpulan saya setelah melakukan pendalaman dan penelitian terhadap aliran sesat, ada 5 metode memahami Islam. Kalau metodenya salah, maka hasilnya akan salah. Kalau metodenya benar, maka hasilnya akan benar. Ya, metode yang pertama adalah
memahami Islam tidak dari sumber Islam. Memahami Islam menurut profesor ini, menurut dokter itu, dia nggak akan paham Islam. Ya, yang kedua, memahami Islam hanya berdasarkan Al-Quran tok, hanya Al-Quran saja. Al-Quran udah atik sama dia. Orang seperti ini akan bisa menyimpang. Atau yang ketiga, memahami Islam hanya berdasarkan sebagian sunnah. Islam itu berjenggot, bercadar, ya kakinya cingkrang, umpamanya kan, makanya pakai tangan. Ya, dia tidak menyinggung Islam dalam berpolitik, dalam berjihad, di dalam berperadaban, ya dalam damai, dalam perang dan sebagainya itu. Jadi Islam harus mengikuti sunnah secara utuh, tidak parsial. Atau yang keempat, memahami Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi menurut masing-masing orang atau kelompok. Ya, jadi Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai penguat saja, ya, bukan dipahami secara utuh. Nah, model seperti ini juga akan bisa menyimpang. Seperti LDI itu modelnya seperti itu, Quran Sunnah, tapi isinya menyimpang karena menurut versi mereka. Nah, ambillah yang kelima, cara memahami Islam yang benar. Karena ini adalah jalan keselamatan, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga kita mengikuti jejak mereka ke jalan yang benar. Ya, ini pola yang kedua yang harus kita ikuti dari 5 kriteria pola pemahaman Islam. Kemudian yang ketiga, 5 unsur ilmu. Ya, kita harus berbekal ilmu. Ya, banyak orang tua membekali anaknya harta, kekayaan, apalah namanya, urusan duniawi, tapi kurang bekal ilmu. Makanya bekalilah anakmu ilmu. Nah, ilmu itu ada 5 macam jenisnya. Ya, rohnya agama adalah tauhid. Makanya jangan pernah berhenti mengkaji tauhid. Penguat agama adalah nasihat dan zikir. Makanya perlu kajian-kajian. Ya. Nasihat dan zikir itu kandungannya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian obatnya agama ilmu fikih, yaitu apa? Fatwa-fatwa ulama. Ya, nasihat-nasihat para ulama, fatwa-fatwa ulama, fikih, madhab, itu semua adalah obat agama yang harus dipelajari. Kemudian penyakit agama, yaitu hal-hal yang mengada-ngada, aliran sesat, bid'ah-bid'ah, itu adalah pesudu agama, penyakit agama. Yang terakhir perusak agama apa? Sihir dan perdukunan. Ya, termasuk filsafat yang merusak pikiran manusia itu. Nah, makanya sekalian kita hanya boleh mendalami 3 hal. Ya, tauhid, Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah, dan mendalami ilmu-ilmu fikih para ulama. Ya, untuk apa? Menangkal penyakit dan perusak agama ini. Ya, itu hal yang perlu dilakukan bagi seorang yang ingin hidupnya selamat. Terakhir, poin yang keempat, ada 5 unsur juga. Membangun kepribadian muslim. Ya, membangun kepribadian muslim perlu 5 hal. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal kebenaran yang Allah turunkan, ma'rifatul haq. Ya, kemudian ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bagaimana hidup ini kita lalui dengan keikhlasan, karena itu merupakan kenikmatan dan ketenangan. Kemudian ma'rifatul rasul, mengikuti jejak Rasul. Ya, poin yang keempat dan yang kelima, mengkonsumsi yang halal. Ya, mencari nafkah yang halal. Ya, inilah yang kemudian menjadi panduan para ulama salafus saleh di dalam menata dan meniti kehidupan. Ya, kalau 20 poin ini kita jalankan dengan baik, mudah-mudahan kita bisa melewati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, berharap bisa mendapatkan husnul khatimah dengan pola-pola seperti ini. Barangkali itu sekalian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, mungkin bisa diberkahi dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk pertama kami berikan kepada Ikhwan dulu. Ada yang mau jawab?
Amin insyaallah. Tadi kita menyimak bagaimana kehidupan Ustaz yang masa muda itu. Kemudian kita juga lihat di realita masyarakat kita, banyak pemuda-pemuda yang mereka memiliki kemampuan, yaitu kecerdasan dan sebagainya. Namun mereka terkendala ekonomi gitu. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa yang bisa lakukan? Karena kita tahu sendiri bahwa tentunya knowledge is power gitu. Pendidikan adalah power. Apabila tidak memiliki pendidikan maka tidak ada power. Yang kedua, orang tua. Kiat-kiat apa Ustaz? Dan yang ketiga, sejauh ini upaya-upaya ulama, terutama ulama Indonesia ini, itu apa yang sudah mereka lakukan untuk menanggapi anak-anak yang seperti itu? Bikin kemampuan sudah kita lihat sendiri. Baik para fikum dan contohnya ada mungkin bisa kita sendiri. Ya. Barakallahu fikum, bagus sekali. Memang di sana ada komponen masyarakat kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Dan itu merupakan sunatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, itulah hari-hari yang diperputarkan antara manusia. Hari ini kita bisa melihat orang itu kaya, besok kita melihat dia miskin. Besok kita melihat orang itu miskin, besok lagi kita lihat dia kaya. Kita baru kemarin dikagetkan oleh kemiskinan orang yang sangat kaya raya, namanya Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi ini kakeknya Al-Fayyad yang kecelakaan bersama Lady Di. Tahu? Lady Di tahu? Lady Di tahu nggak? Lady Diana itu yang meninggal kecelakaan bersama Al-Fayyad kan? Nah, Al-Fayyad ini cucunya Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi ini salah seorang terkaya di Saudi Arabia. Ya. Rumahnya saja pegawainya ada 600 orang. Ada supir, ada suster, ada pembantu, ada macam-macam lah itu. Tukang kebun, ada 600 orang. Di atap rumahnya itu bisa untuk menampung 6 helikopter, helipad. Ya. Dan berapa itu pengeluaran setiap harinya itu? Gak kebayangan bagaimana kayanya. Tapi habis, ludes. Ya. Kita lihat Christina Onassis, seorang yang perempuan satu-satunya mewarisi harta kekayaan bapaknya. Orang yang di antara orang terkaya di Amerika. Yang ketika meninggal bapaknya, kekayaan jatuh kepada Christina Onassis. Tapi perempuan ini tidak bahagia. Meskipun kekayaannya melimpah. Akhirnya justru matinya bunuh diri. Ya. Beda dengan Hitler. Hitler itu dia tulis buku Mein Kampf, Perjuanganku. Saya baca ceritanya itu. Dia berasal dari orang miskin. Tapi kemudian dibangun di atas dendam terhadap kaum Yahudi. Sampai dia kemudian masuk militer, sampai kemudian menjadi diktator. Ya, ini miskin yang menyimpang juga lah. Ya, kita melihat Imam Syafi'i rahimahullah. Dia anak yatim yang diantarkan oleh ibunya dari Palestina Gaza menuju ke Mekah untuk supaya anak ini dipersiapkan jadi ulama. Ikan dia hafal Quran, kemudian dia mengkaji sunnah kepada Imam Malik di Madinah. Kemudian dia melanjutkan ke Yaman, dia lanjut ke Irak sampai menjadi ulama besar yang melahirkan karya-karya dan pengikut-pengikut yang banyak. Dan begitu seterusnya. Kehidupan manusia ini akan terjadi siklus. Ya, yang miskin, yang kaya, dan kemudian bisa berputar-putar seperti itu. Tetapi masalahnya bukan di miskin, bukan di kaya. Di bawah ini pernah kita mengumpulkan masyarakat sini untuk kita beri santunan. Saya tanya sama mereka, Bapak Ibu, mana lebih senang jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Kaya. Semuanya jawab, kemudian jadi kaya. Mungkin udah capek jadi miskin dia, ya kan? Kemudian saya ceritain bahwa Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan surga
Ya, ditunjukkan surga. Ternyata penduduk surga itu kebanyakannya orang miskin. Ya. Penduduk neraka kebanyakannya awewe. Kenapa itu? Ya. Kemudian Nabi pun mengatakan, beliau selalu berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni ma zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Kemudian saya tanya lagi, setelah saya jelaskan sama masyarakat itu, bagaimana ingin jadi miskin atau kaya? Kaya nggak berubah tuh. Jadi memang itu mungkin capek jadi miskin, ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita miskin ingin merubah? Saya yakin seorang tidak ingin selalu miskin kan? Ingin menikmati, tapi menikmati bukan dari pemberian orang, dari usaha. Ya, bangkit. Dia punya kemampuan. Bagaimana caranya? Kalau di masa saya itu kita masih belum menemukan ada lembaga yang memperhatikan anak-anak yang mampu tapi miskin. Nggak ada yang perhatiin. Keluarga-keluarga kita pun hanya janji-janji kosong. Makanya kita harus melangkah sendiri. Sekarang sudah banyak, ya, banyak lembaga-lembaga anak yatim yang mampu nggak punya biaya dibiayai oleh lembaga. Setiap bulan dikasih santunan 600.000, 500.000. Ya, anak miskin pun seperti itu, dapat santunan banyak sekarang. Lembaga itu udah banyak sekali. Ya. Ada IDC, ada DDC punya kita ini kan. Ada lembaga-lembaga banyak sekali. Ada GTA, ada macam-macam itu. Ada dompet duafa, ya. Macam-macam kan banyak itu. Basnas dan seterusnya itu. Mereka perhatikan dan memberikan dukungan dana dan beasiswa untuk mereka yang mampu. Tetapi yang paling harus kita catat sekarang ini ada kecenderungan baru. Bahwa bahkan perguruan tinggi negeri membuka peluang bagi anak SMA yang hafal Al-Quran, ingin melanjutkan kuliah di jurusan kedokteran atau jurusan apa saja, dibebaskan biaya. Maknanya apa? Usahakan anak-anak yang punya kemampuan itu hafal Quran. Ya, ada seorang profesor datang minta nasihat kepada seorang ulama di Timur Tengah. Bagaimana cara mendidik yang terbaik? Kata ulama ini, ada enggak di negerimu anak yang hafal Quran tapi tukang sapu? Anak hafal Quran tapi dia jual koran, tukang ojek atau apalah namanya? Oh, enggak ada. Lihat orang-orang hafal Quran ngapain? Terhormat. Jadikan imam, suruh ngajar, ya. Bahkan dikasih beasiswa. Makanya ke depan anak-anak remaja kita, putra-putri kita, arahkan supaya hafal Quran. Jangan kayak saya dulu, ngapalnya kamus. Salah. Harusnya ngapalin apa? Quran, karena nggak ada yang mengarahkan. Nah, ini pelajaran penting. Masa antum ke depan, anak-anak harus didorong untuk hafal Quran. Ini modal dasar. Karena kalau sudah terbukti di hafal Quran, yang lainnya itu mudah. Allah bukakan pintunya. Nah, ini yang pertama. Untuk orang miskin yang punya kemampuan. Ya, kemudian orang tua, sebagai orang tua ngapain? Kasih motivasi anaknya. Jangan anak itu hanya diarahkan untuk cari dunia. Kasih motivasi anakmu supaya anakmu lebih utama sisi agamanya dulu, baru nanti didorong supaya mempunyai skill, kemampuan duniawi. Karena kalau orang itu hanya punya kemampuan agama, tidak punya kemampuan skill, dia tidak bisa menghasilkan duniawi. Ya, seperti kita di sini mahasiswa diajarkan untuk supaya hafal Quran, menguasai ilmu-ilmu syariat, kemudian kalau bisa ngikuti Tibbun Nabawi, skillnya. Nanti bisa menjadi pengobat sehingga bisa menghasilkan dana, sehingga tidak tergantung sama orang. Makanya orang tua
perlu memberikan motivasi kepada anaknya. Ya, itu penting sekali. Jangan melemahkan semangat anak. Jangan kemudian menghentikan belajar anak. Banyak orang tua yang kurang sabar karena memang waktunya lama pendidikan itu. Ya, sehingga butuh kesabaran bagi orang tua untuk bisa memetik hasil dari anaknya itu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Ulama. Bagaimana peran ulama? Para ulama jangan cuma sebatas ceramah. Ya, ceramah itu hanya penyadaran, mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetapi yang lebih daripada itu, turun ke lapangan, pecahkan masalah umat. Umat ini banyak masalahnya. Ya, masalah kehidupan pribadi, masalah kehidupan rumah tangga, masalah masyarakat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah media, masalah pendidikan, banyak-banyaknya masalah umat ini. Belum lagi gerakan kristenisasi, syianisasi, gerakan-gerakan penyimpangan, banyak masalah umat ini. Belum lagi gerakan destruktif dari luar, Yahudi, Zionisme dan sebagainya itu, ya, komunisme dan sebagainya, cukup besar yang dihadapi oleh umat ini. Ulama tidak boleh hanya sebatas penceramah. Mereka harus turun untuk memberikan solusi-solusi bagi umat. Ya, karenanya saudara sekalian, di antara yang kami lakukan di sini adalah membuat Islamic Center. Untuk apa ini? Untuk apa Islamic Center? Menyiapkan kader, menyadarkan umat, membangun kekuatan umat, membentengi umat dari segala upaya perusakan itu. Dan ini harus kita kawal, harus kita jaga. Jangan sampai redup, jangan sampai tutup, jangan sampai berhenti untuk memproduksi kader-kader berikutnya. Ya, dan ini bukan tanggung jawab saya sendiri. Saya hanya memulai saja. Berikutnya tanggung jawab antum, terutama generasi muda. Bagaimana antum membuat semacam ini di banyak tempat. Ini hanya proyek percontohan saja, pilot project. Alhamdulillah kita sudah meluluskan banyak alumni-alumni kita, mereka kemudian membuat pesantren-pesantren lain di tempat lain. Kita perlu perbanyak seperti ini, melahirkan kader-kader. Jangan lupa kekayaan Indonesia yang merdeka oleh tangan umat Islam. Sekarang 80% di tangan non-muslim. 1% penduduk Indonesia menguasai sampai 74% aset nasional. 1% saja menguasai 74% aset nasional. 80% aset nasional di tangan non-muslim, 10% di tangan umat Islam, 10% di tangan negara itu. Kita terlalu jauh ketinggalan. Lihat sekarang ini, gubernur Jakarta dipimpin sama orang kafir. Di banyak tempat dipimpin sama orang kafir. Mana umat Islam ini? Gerakan dakwah kita lebih banyak di masjid-masjid, di ceramah-ceramah, di masjid salim. Kita belum masuk ke dunia politik, dunia media, dunia hukum, dunia intelektual. Masih jauh. Kerja-kerja besar ke depan harus kemudian kita kembangkan. Dan ini yang harus dikembangkan oleh anak-anak muda ke depan. Yang tua semakin tua, tenaganya semakin redup. Tetapi yang muda harus semakin cerah, harus semakin apa? Maju, semakin kuat. Kuat imannya, kuat otaknya, kuat fisiknya, kuat kantongnya, kuat jaringannya. Luar biasa itu. Kita harus kuat semuanya itu. Wal mu'minul qawi khairum minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, barangkali itu secara ringkas. Barakallahu fikum. Karena waktu mungkin untuk mengajukan pertanyaan dari akhwat, tidak ada satu pertanyaan lagi. Ada? Nah, kalau memang tidak ada, kita tutup. Sebelum kita tutup, kita minta kalimat singkat dari yang sudah buat pesan buat remaja yang masih jadi kalimat singkat dari ya, barakallahu fikum sekalian. Kita lahir di dunia, saat itu kita menangis. Orang-orang di sekitar kita apa? Tertawa, senang. Maka saat kalian meninggalkan dunia ini, jadilah kalian orang yang tersenyum
sementara orang lain di sekitar Anda menangis. Karena memang Anda orang berkualitas. Karena memang Anda orang diharapkan ada dalam kehidupan ini. Tetapi Allah mengendaki Anda kembali kepadanya. Semoga ini selalu kita ingat. Dan jangan menjadi orang yang lahir tidak bawa apa-apa, ketika pulang ke kampung halaman akhirat tidak bawa apa-apa lagi. Rugi banget orang seperti itu. Rasulullah SAW, alhamdulillah, amin. Maaf atas segala kurangnya. Jazakumullah khair. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia sampai di surga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.